Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari supervisor atau pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Afriani dari SMP Negeri 1 Anggana sebagai supervisor, dan saya Herawati dari SD 006 Anggana sebagai coach. Dan saya Karyati dari SD Muhammadiyah 1 Anggana sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Apri. Apa kabar Bu Hera hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Apri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Bu Hera, hari ini kita akan berbincang-bincang ya Bu terkait Ibu yang akan melaksanakan proses coaching Bu ya. Jadi Bu, saya di sini sebagai observer atau pengamat, saya ingin mendiskusikan beberapa hal terkait dengan coaching Ibu hari ini Bu ya. Sebelum saya mengamati proses coaching Ibu, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Bu. Pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati. Jadi coachnya Ibu dan coachingnya nanti akan saya amati dengan penilaian rubriknya itu sesuai dengan alur tirta. Jadi bagaimana Ibu sudah melakukan alur tirta itu atau belum, gitu ya. Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee nanti merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Itu sebaik coach Bu ya. Ya, baik Bu. Ya. Selain itu, Ibu juga jangan lupa nanti ketika melakukan proses coaching disesuaikan dengan prinsip coaching Bu ya, yaitu yang pertama itu kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Baik Bu, siap. Oke. Baik Bu Hera, dalam proses coaching ini dari ketiga kompetensi inti yang ada, Bu Hera sendiri mau di bagian kompetensi mana Bu yang ingin dikembangkan Bu? Saya lebih ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, spesifikasinya di bagian mana Bu untuk pertanyaan yang berbobot ini? Pada bentuk-bentuk pertanyaan yang terbuka agar saya dapat menggali lebih banyak tentang masalah coaching. Siap Ibu. Bu Hera terima kasih ya Bu. Saya coba bantu nanti Bu ya. Semoga Ibu sukses dalam melakukan proses coaching. Ya, sama-sama Bu. Oke, silakan Bu Hera. Selamat siang Bu Karyati, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Cuma Bu, aduh. Cuma apa Bu? Ya, cuma apa? Gini sih Bu, secara fisik sih sehat ya Bu ya. Cuma ini ada yang ingin saya diskusikan nih sama Ibu. Boleh, ada apa ini? Begini Bu, kemarin saat pelajaran IPA itu Bu, saya kelompokkan siswa itu yang sudah mampu sama yang belum mampu, maksudnya saya jadikan satu itu Bu ya untuk mengelompokannya. Cuma Bu, yang sudah bisa ini ya dia semakin aktif gitu Bu ya dalam pembelajaran. Cuma yang belum ini diam Bu, jadi tidak ikut aktif dalam pembelajaran, jadi ya hasilnya tidak maksimal Ibu. Begitu Bu. Oh, Bu, oke. Bu Karyati dengan siswanya yang banyak, katakanlah dalam kelas mereka bisa dikatakan heterogen ya Bu, dan hanya sedikit saja yang aktif ketika pembelajaran. Waktu kita ini singkat ya Bu, dari sedikit waktu diskusi kita ini, apa yang Ibu Karyati dapatkan? Sebenarnya saya ingin dapat masukan nih dari Ibu kan, supaya nanti diskusi dari kelompok yang ada di kelas saya itu bisa aktif semua Bu, bukan hanya salah satu siswa saja tapi semuanya gitu Bu. Pengennya gitu sih Bu, pengennya semua siswa itu aktif semua Bu dalam pembelajaran saya. Oke, jadi Ibu ingin menciptakan kondisi kelas saat pembelajaran dengan metode kelompok diskusi semua siswa aktif, jadi tidak hanya siswa itu saja yang aktif begitu ya Bu? Iya benar Bu, seperti itu yang saya harapkan. Menurut Bu Karyati, ketika diskusi berkelompok, anak yang aktif itu yang bagaimana? Ya yang ini Bu, yang ketika ada tugas dalam kelompok itu semua bisa
mengungkapkan pendapatnya Bu, bukan hanya satu atau dua orang anak saja, tapi semuanya bisa berpendapat gitu Bu. Jadi semua anggota kelompok itu dapat menyuarakan pendapatnya. Jadi yang anak yang diam tadi bisa ikut aktif gitu Bu. Hanya itu saja Bu? Tidak dong Bu, pasti aktif juga dalam memberikan umpan balik Bu. Misalkan nih bertanya ke sesama teman, juga mencatat poin-poin penting yang mungkin nanti bisa untuk dijadikan presentasi akhir. Masih ada lagi enggak mungkin menurut Bu Karyati contoh siswa yang aktif dalam diskusi kelompok? Kayaknya yang memfasilitasi dan menangani ketika terjadi konflik Bu, misalkan ada konflik dalam diskusi, juga bisa memecahkan masalah Dari pernyataan Ibu tadi, ternyata siswa aktif dalam diskusi itu tidak melulu memberikan ide ya Bu? Iya betul itu Bu. Baik Bu, dengan contoh siswa aktif menurut Ibu Karyati tadi, seandainya kita buat skala dengan rentang nilai antara 1 sampai 10, siswa Bu Karyati ada di angka berapa sekarang? Kalau saya itu merasanya Bu ya, lihat dari Baik Bu, dengan contoh siswa aktif menurut Ibu Karyati tadi, seandainya kita buat skala dengan rentang nilai antara 1 sampai 10, siswa Bu Karyati ada di angka berapa sekarang? kalau saya lihat kelas saya nih Bu ya, dari beberapa siswa yang ada yang nggak aktif tadi sih, saya rasa masih di poin 3 deh Bu kayaknya Bu, rentang 3 itu. Oke, lalu Bu Karyati mau anak-anak Ibu keaktifan dalam diskusi kelompok menjadi posisi di angka berapa ya Bu? Kalau 10 kayaknya masih terlalu jauh ya Bu ya, jadi mungkin ke 8 dulu deh Bu, dari tadi yang 3 itu ke 8 dulu deh Bu, rencana saya. Oh, di angka 8 ya Bu? Iya benar. Baik. Nah, dalam pengelompokan diskusi dengan jumlah siswa yang banyak dan heterogen ini, juga dengan mengacu kepada keaktifan siswa menurut Bu Karyati tadi, kira-kira apa yang bisa Bu Karyati terapkan? Kalau tadi saya mengatakan aktif itu juga mereka bisa menengahi ya Bu ya, ketika ada konflik dan mencatat poin-poin penting dalam diskusi, kemungkinan saya akan mencoba ini Bu, membagi kelompoknya dengan masing-masing anggota kelompok yang memiliki tugas masing-masing Bu. Jadi nanti sebelum diskusi itu dimulai, mungkin saya langsung merintahkan anak-anak untuk membagi tugasnya supaya semua siswa punya itu Bu, tugas masing-masing. Jadi mereka akan tanggung jawab dengan tugas apa yang sudah mereka sepakati bersama sebelumnya. Mungkin itu sih Bu. Tugas masing-masing kelompok yang bagaimana Bu? Bisa Bu Karyati jelaskan ke saya? Begini Bu, saya akan mencoba Bu membagi masing-masing anggota kelompok tugas. Misalkan nih dalam satu kelompok ada 4 siswa nih Bu ya. Siswa A itu tugasnya menjadi pemandu diskusi. Kemudian siswa B nanti bertugas mencatat poin-poin penting tadi. Kemudian siswa C nanti bertugas menyampaikan refleksi. Serta yang terakhir siswa D yang bertugas sebagai menyiapkan properti serta perlengkapan diskusi. Jadi semua anggota di kelompok tadi punya peran Bu. Jadi semuanya aktif dalam kelas, kayaknya bagus ya Bu. Menurut Bu gimana? Wah, bagus itu Bu. Lalu apakah setiap kali diskusi tugas mereka sama Bu? Enggak dong Bu. Jadi ketika ada diskusi lagi, peran dan tugas mereka berganti Bu. Jadi sehingga tuh semuanya itu merasakan memiliki tugas yang berbeda Bu, peran yang berbeda. Jadi nanti tugasnya itu akan di rolling dalam kelompok tersebut. Ya, strategi yang bagus itu Bu. Jadi apa yang Ibu lakukan untuk membuat siswa-siswa Ibu aktif dengan kriteria keaktifan yang sudah Ibu sebutkan tadi, dan rencana Ibu tadi apa? Saya ini Bu akan melakukan pembagian kelompok dengan peran yang berbeda, sehingga siswa saya itu tadi lebih aktif lagi dengan peran yang berganti tadi Bu, setiap kali ada diskusi kelompok. Jadi mereka nanti akan menantikan Bu, wah nanti
saya dalam minggu ini peran saya jadi apa ya. Jadi mereka menantikan itu Bu. Jadi supaya anak-anak itu nanti menantikan kerja tugasnya juga, siapa tahu nanti menantikan gurunya karena merasa wah sekarang guru saya ini berbeda ya melaksanakan pembelajarannya gitu. Nah, kapan kira-kira Bu Karyati melaksanakannya? Sepertinya Bu ya, minggu depan deh Bu. Kebetulan kan minggu depan itu saya ada jam itu Bu, dan strategi pembelajarannya adalah dengan diskusi juga Bu. Saya lihat itu Bu di anak saya. Oh ya. Baik Bu Karyati, sepertinya sesi diskusi kita ini sudah akan berakhir. Bagaimana perasaan Ibu selama diskusi ini berjalan? Iya, terima kasih Bu. Selama diskusi ini saya merasa dapat angin segar ini dari Bu Era tadi kan, dari diskusi yang Ibu sampaikan tadi, masukan-masukannya saya jadi punya ide baru ini kan. Semoga hasilnya nanti bisa maksimal ya Bu. Mohon dukungannya dari Bu Era, semoga saya bisa melaksanakan rencana saya tadi, dan apabila nanti mungkin dalam pelaksanaannya nanti saya butuh masukan lagi atau butuh bimbingan dari Ibu, mohon bantuannya Ibu, boleh? Boleh Bu, boleh. Saya dengan senang hati jika bisa membantu Bu Karyati. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Era. Kalau begitu saya pamit dulu Ibu. Boleh Bu, silakan, dan semoga sukses ya Bu. Oke, terima kasih Bu Era. Ya, sama-sama Bu. Bagaimana Bu Hera? Tadi sudah melakukan praktek coaching ya? Alhamdulillah Bu, saya sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching dengan coach saya Bu. Oke, bagaimana tadi Bu? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, baik Bu. Karena Ibu tadi sudah selesai melakukan coaching, jadi saya ingin menanyakan beberapa hal Ibu ya. Ini adalah pembicaraan pasca observasi setelah Ibu melakukan coaching tadi Bu ya. Ya baik Bu. Pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan coaching barusan? Setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi, saya merasa sudah melakukan kegiatan berdasarkan alur tirta, yakni saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, jadi Ibu sudah, menurut Ibu ya, Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai alur tirta Bu ya? Ya, betul Bu. Oke, baik Bu. Nah sekarang Bu izinkan saya untuk menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya tadi selama Ibu melakukan coaching ya Bu ya? Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih Bu. Baik Bu, jadi dari hasil pengamatan saya dan catatan saya di sini, yang pertama proses coaching Ibu tadi sudah berjalan lancar antara Ibu dengan Bu Karyati ya. Kemudian juga sudah berusaha menggali dari si coachee dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan saya lihat itu sudah berbobot tuh pertanyaannya, terlihat dari Bu Karyati sangat merespon dengan positif dan menjawabnya juga dengan cepat responnya Bu ya. Kemudian yang ketiga, Bu Hera ingin dilihat apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot ya Bu, dan itu sudah Ibu lakukan. Ibu tadi pertama kan memang minta untuk dilihat apakah sudah melakukan pertanyaan berbobot, dan ternyata itu sudah ada Bu ya. Kemudian selain itu juga saya juga sudah melihat prinsip coaching dari Ibu ketika Ibu melakukan sesi coaching tadi. Yang terakhir, alhamdulillah Bu ya, semuanya sudah berjalan lancar sesuai dengan alur kita dan prinsip coaching. Nah sekarang Ibu, setelah mendengar hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Setelah mendengar hasil dari pengamatan Ibu tentang pengamatan Ibu, jujur saya senang sekali Bu. Ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Walaupun saya masih kurang atau perlu latihan lagi sehingga saya bisa terbiasa melakukan coaching. Oh, baik Bu. Selanjutnya Bu, tadi kan Ibu kan kompetensinya yang mau dengar adalah pertanyaan berbobot. Nah untuk selanjutnya nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi ketika melakukan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya adalah kehadiran penuh agar bisa selalu fokus untuk dapat bersikap terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Oke, jadi Bu Hera akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bu ya. Oke baik Bu, setelah selesai ini, kayaknya sudah selesai nih, setelah selesai ini proses coachingnya, selanjutnya apa rencana Ibu untuk tindak lanjut ke depannya ya, untuk lanjut ke depannya? Rencana tindak lanjut saya akan terus berlatih
melakukan kegiatan coaching supaya terbiasa untuk bisa menggali ide-ide dari si coach itu Bu. Sehingga si coach tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Selain itu, saya terus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap si coach, sehingga akan terpancing dan bisa mengeksplor kemudian kemampuan si coach seperti itu Bu. Oke, luar biasa banget tuh Bu ya rencana kedepannya Bu. Jadi rencana tindak lanjut Ibu adalah Ibu terus berlatih Bu ya untuk dapat lihat atau expert dari mengcoach rekan kerja Ibu tadi ya. Nah Bu, kita ini sudah berada di akhir sesi pertanyaan. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya akhiri sesi ini? Tidak ada Bu, saya sudah cukup Bu. Baik Bu. Oke baik Bu ya, terima kasih banyak atas waktunya. Jadi kita akhiri saja percakapan pasca observasi kita ini. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coach yang lebih baik, menjadi coach yang lebih baik lagi. Semangat terus ya Bu ya, dan tetap belajar dan berlatih, gitu Bu ya. Siap Bu, terima kasih juga Bu. Insya Allah semangat selalu. Oke Bu, terima kasih banyak Bu ya. Saya pamit dan silakan berlatih lagi dan berlatih lagi supaya lebih baik lagi. Ya, siap Bu, terima kasih banyak.